Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hari Minggu biasa ke-30 dalam tahun B jatuh pada tanggal 24 Oktober 2021. Kita rayakan sebagai Hari Minggu Misi. Kalau kita mendengarkan kata misi, barangkali kita ingat para misionaris dari Eropa, dari luar negeri. Barangkali juga kita mengingat para katekis yang sangat berjasa di dalam gereja, karena mereka melayani umat dengan hati, memberikan katekise kepada umat supaya mereka memahami siapakah Yesus dan mereka mampu mendengarkan isi kitab suci. Mereka membangun gereja, stasi, paroki, dan keuskupan dimanapun kita berada. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, saya sendiri kalau mendengarkan kata misi, maka saya ingat Pastor Matthias Coppens OSC. Beliau berasal dari Belanda dan sejak tahun 1989 sudah berada di Pulau Nias. Pada tahun 1989 itu, beliau belajar bahasa Nias di paroki Tegizita Nias Tengah. Lalu ke Nias Barat pada tahun 1990. Pada tahun-tahun itu, Nias Barat hampir semuanya jalan raya belum diaspal. Kalau pergi ke stasi, pasti berlumpur dan pasti dilalui dengan jalan kaki. Pastor Matthias sungguh melayani umat dengan cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Pastor Matthias sungguh peduli pada kehidupan umatnya. Lumpur, hujan, banjir tidak menghalangi Pastor Matthias untuk melakukan tourne. Tourne itu kunjungan ke stasi. Di gereja stasi, selain merayakan misa dan memberikan pengakuan dosa, Pastor Matthias mengunjungi mereka yang sakit, orang-orang yang perlu diperhatikan. Maka masyarakat Nias begitu mencintai dan menghormati Pastor Matthias. Saya waktu kecil dan ketika juga saya frater, saya pernah bersama dengan Pastor Matthias tourne ke stasi. Kami berangkat pada Jumat sore dan baru pulang pada Minggu sore. Kami melakukan tourne dengan jalan kaki. Dan kami melalui lumpur yang luar biasa. Kadang kami basah semuanya karena harus melewati sungai dan banjir. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya melihat Pastor Matthias, kegembiraan muncul. Karena beliau tidak pernah menampakkan wajah yang lusuh, yang lesu. Dia selalu menampakkan wajah yang gembira. Ini luar biasa. Tema Hari Misi Sedunia tahun ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Menurut Paus Fransiskus, sabda Allah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20 ini merupakan panggilan kepada kita masing-masing untuk memiliki dan membawa kepada orang lain apa yang kita kandung dalam hati kita. Misi selalu menjadi tanda resmi gereja, karena gereja ada untuk mewartakan Injil. Bisa kita bandingkan ini juga dari Evangelii Nuntiandi nomor 14. Pastor Matthias yang begitu heroik menjalankan pelayanan di Pulau Nias sangat sejalan dengan apa yang menjadi pesan Paus Fransiskus pada Hari Minggu Misi ini. Pada hakikatnya, hidup iman menuntut keterbukaan terus-menerus untuk merangkul semua orang dimanapun juga. Injil hari ini diambil dari Injil Markus
bab 10 ayat 46 sampai 52. Dalam Injil ini dikisahkan mengenai Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tapi yang menarik, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang sekitar Yesus justru menegurnya supaya dia tidak mendekati Yesus, supaya dia tidak memanggil nama Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus mempedulikan Bartimeus dan berkata, "Panggillah dia." Barulah orang-orang sekitar Yesus menguatkan Bartimeus karena Yesus memanggil Bartimeus. Lalu Yesus berkata kepada orang buta itu, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu Bartimeus bisa melihat. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang sangat penting yang kita perhatikan di sini adalah Yesus peduli kepada Bartimeus yang ingin melihat Yesus, yang ingin melihat terang, yang ingin melihat sekitarnya. Sementara orang-orang sekitar Yesus berusaha untuk mencegah Bartimeus supaya tidak bertemu dengan Yesus, supaya tidak melihat Yesus. Ini yang menarik, yang perlu juga kita renungkan dalam hidup kita. Jangan-jangan kehadiran kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, justru menghambat orang sekitar kita untuk melihat Allah, untuk datang kepada Allah, untuk menerima belas kasihan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bahasa Yunani, mulai melihat kembali merupakan terjemahan dari kata anaeblepse, yang bisa juga diartikan mulai melihat ke atas atau mulai melihat Allah. Perkataan Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," merupakan pengakuan bahwa Bartimeus mulai melihat ke atas, yakni beriman kepada Allah. Dalam konteks keyakinan Perjanjian Lama, peristiwa sembuh dari kebutaan hendak menyatakan bahwa keselamatan itu datang bagaikan terang bagi orang buta, seperti digambarkan dalam bacaan pertama hari ini dari Yeremia bab 31 ayat 7 sampai 9, atau dalam kitab Yesaya bab 29 ayat 18, dan juga Mazmur 146 ayat 8. Yesus mendengarkan dan mengabulkan permohonan Bartimeus dengan penuh kelembutan, kepedulian, dengan pesan yang menguatkan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus tidak menghakimi Bartimeus yang buta. Padahal pada zaman itu orang buta dipahami juga sebagai akibat dari dosa. Sikap Yesus ini yang terus kita gelorakan dalam misi kita. Orang lemah kita kuatkan, orang buta kita tuntun ke jalan yang benar. Orang buta kita tuntun untuk melihat terang, melihat kebenaran. Jangan suka memberi stigma kepada orang lain, kepada siapapun. Paus Fransiskus pada tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu, ketika bertemu dengan beberapa imam dari Ordo Passionis, berpesan, gereja membutuhkan pelayanan yang berbicara dengan kelembutan, mendengarkan tanpa mengutuk, dan menyambut siapapun dengan belas kasihan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua pada hari Minggu ini diambil dari
Ibrani bab 5 ayat 1-6. Di dalamnya Yesus disebut sebagai imam agung yang sempurna, tanpa kelemahan. Yesus membawa orang sesat ke jalan yang benar. Yesus menuntun dan menyembuhkan orang buta, melihat terang kembali. Bahkan Yesus menebus umatnya yang jatuh dalam dosa karena buta akan iman. Pendeknya, Yesus ini mempedulikan mereka yang lemah, memberikan harapan kepada mereka. Ini yang mestinya juga kita hidupi dalam kehidupan beriman kita. Aktivitas misi, amal kasih, doa, devosi, ziarah, perayaan Ekaristi sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk lepas dari kebutaan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sabda yang kita dengar membuka mata hati kita, menjernihkan pikiran kita, dan menguatkan iman kita melangkah untuk memperoleh kehidupan dari Allah. Tapi kita tidak hanya dituntut lepas dari kebutaan akan iman. Kita juga punya tanggung jawab agar orang sekitar kita mendapat keselamatan, untuk dapat melihat kembali terang, bisa melihat Allah yang menyelamatkan, kembali ke jalan yang benar, dan mereka merasa dikuatkan, dipedulikan, diberi pengharapan. Tuhan memberkati. Amin.